Katanya sih makanan itu hal paling dekat sama hidup manusia. Saking dekatnya sampai banyak orang anggap itu hal biasa, kayak sudah takdir yang nggak perlu didebat lagi. Pagi-pagi pas melek sudah tersedia nasi anget, mie instan yang katanya praktis, minyak goreng buat numis, telur, tempe, tahu dari kedelai sampai daging ayam. Sorenya habis capek kerja seharian, Anda mungkin sok-sokan mampir ke pasar tradisional atau supermarket, muter-muter bentar terus bawa pulang bahan makanan ke rumah. Kelihatannya sih normal banget, alami, dan pas banget sama ritme hidup sehari-hari. Tapi ya gitu, justru karena sudah terlalu biasa dan jadi rutinitas, orang jadi jarang banget nanya hal yang sebenarnya bahaya dan mendasar banget secara ekonomi. Siapa sih sebenarnya yang punya kuasa mutlak buat nentuin harga tiap butir nasi sama lauk pauk yang nangkring di meja makan Anda tiap hari? Rakyat jelata yang belanja seringnya cuma hidup dalam ilusi kalau mereka lagi milih makanan sesuai selera. Padahal, dalam banyak kasus di era ekonomi modern ini, yang sebenarnya mereka pilih cuma seberapa perih dompet mereka bakal dikuras. Permainan harga pangan ini nggak kejadian di pasar tradisional yang becek, nggak di lorong supermarket, dan sama sekali nggak ada urusannya sama tawar-menawar antara pembeli sama pedagang eceran. Pertarungan aslinya sudah diatur dan diputusin dari jarak ribuan kilometer di tempat yang sterilnya minta ampun. Di sana nggak ada bau rempah yang nyegrak, nggak ada aroma bumbu tumisan, nggak ada berisiknya suara ibu-ibu yang nawar harga sayuran, dan nggak ada suara minyak panas di dalam wajan. Yang ada di tempat itu cuma lautan data digital, tumpukan kontrak berjangka komoditas, gudang-gudang penyimpanan raksasa yang dinginnya kayak hati mantan, rute kapal kargo lintas samudra, sama angka-angka bernilai triliunan dolar yang lari-larian tanpa henti di layar monitor para pialang dan bos besar. Keputusan yang diambil dalam hitungan milidetik sama algoritma komputer di pusat-pusat keuangan dunia inilah yang ujung-ujungnya nentuin seberapa mahal Anda harus bayar buat sekilo beras atau seliter minyak goreng. Ini adalah sistem makroekonomi yang mainnya di luar jangkauan mata rakyat jelata, sebuah teater bayangan di mana barang fisik disulap jadi instrumen finansial murni. Dunia sekarang lagi kejebak dalam paradoks ekonomi makro yang gak cuma pahit tapi juga jahatnya luar biasa. Di satu sisi rantai pasokan, para petani di berbagai belahan dunia kerja rodi dari subuh sampai maghrib, nantangin terik matahari sama hujan badai, ngadepin langsung ancaman kekeringan ekstrim, serangan hama yang rusak panen, sampai fluktuasi harga pupuk dan biaya bensin yang nyekek leher. Mereka nanggung semua risiko fisik dan biologis dari produksi pangan, ngasih subsidi terselubung lewat keringat dan tenaga kerja murah, tapi pendapatan mereka tetap saja mengenaskan dan nggak pasti. Margin untung yang mereka dapat seringkali nggak cukup buat nutupi biaya produksi yang harganya makin nggak ngotak. Ini adalah kegagalan pasar yang sistemik, di mana produsen asli yang nyiptain nilai nyata malah ada di posisi paling apes dalam struktur hierarki kekayaan global. Mereka cuma jadi pondasi piramida yang beban puncaknya makin lama makin berat saja. Di sisi lain dari spektrum ini, nasib konsumen akhir pun sama sekali tidak lebih baik. Mereka melangkah masuk ke supermarket atau pasar tradisional dengan beban mental yang makin hari makin berat saja. Mereka memelototi label harga dengan perasaan was-was karena tagihan belanja bahan pokok hobi sekali merangkak naik seolah tidak kenal kata capek atau batas maksimal. Inflasi harga pangan sudah menjadi semacam pajak gaib yang regresif yang secara diam-diam merampok daya beli kelas menengah dan menghancurkan ketahanan finansial rakyat jelata. Sebuah keluarga terpaksa menguras persentase pendapatan yang makin besar hanya demi urusan perut sambil mengorbankan biaya pendidikan, kesehatan hingga tabungan masa depan. Disinilah letak komedi gelap dari sistem pangan global kita. Satu pihak mandi keringat di ladang tapi tetap terjebak kemiskinan struktural, sementara pihak lain harus merogoh kocek makin dalam tapi tetap merasa bokek dan tidak aman secara finansial. Ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan sebuah disfungsi sistemik yang memang sudah didesain. Muncul pertanyaan makroekonomi yang paling mendesak kemudian, kemana sebenarnya aliran dana raksasa itu bermuara? Uang itu bukan benda ajaib yang bisa menguap dan hilang begitu saja ke udara kosong. Dalam hukum termodinamika ekonomi, nilai yang hilang dari satu pihak pasti pindah ke kantong pihak lain. Jika para petani yang menanam tidak kunjung makmur dan para konsumen yang makan justru makin sekarat secara finansial, maka secara deduktif pasti ada kelompok yang nongkrong tepat di persimpangan rantai pasok tersebut. Kelompok ini main cantik di balik bayang-bayang, secara diam-diam menyedot bagian paling gurih dan paling berlemak dari seluruh nilai tambah yang tercipta dalam sistem pangan global. Mereka bertindak layaknya penjaga gerbang tol di jalan raya komoditas internasional, memungut upeti ekstraksi pada setiap transaksi, setiap pengiriman, dan setiap perubahan harga.
Mereka tidak pernah menanam benih dan tidak juga mengonsumsi hasil panen dalam jumlah masif. Tapi mereka memegang kendali atas infrastruktur gaib yang mendikte pergerakan setiap butir gandum di planet ini. Dan pada titik inilah tirai teater ekonomi global mulai disingkap perlahan, mengungkap kenyataan yang jauh lebih ruwet daripada dongeng pasar bebas tradisional. Banyak akademisi kolot dan masyarakat umum yang masih naif dan percaya bahwa sektor pangan adalah sebuah pasar yang sangat luas, diisi oleh jutaan pelaku usaha, penuh dengan persaingan ketat, dan karena itu secara teori mustahil untuk dimanipulasi atau dikendalikan oleh segelintir elit. Asumsi ini terdengar sangat masuk akal di atas kertas, sebuah representasi ideal dari kompetisi yang sempurna. Namun, realitas di lapangan justru mirip sebuah pementasan drama di mana panggung utama tampak begitu sesak dengan berbagai merek, label, dan pedagang eceran, padahal ruang kendali di belakang panggung ternyata hanya dikuasai secara absolut oleh segelintir raksasa. Ilusi keragaman ini sengaja dipelihara untuk meninabobokan psikologi massa, mencegah munculnya pertanyaan kritis tentang penumpukan kekayaan dan monopoli kekuasaan yang telah berakar dalam arsitektur perdagangan internasional. Gak peduli lo mau beli gandum yang ditanam di dataran luas Amerika Serikat, daging sapi yang diternakan di padang rumput Brasil, minyak sawit hasil sulingan di kawasan Asia Tenggara, atau bahkan pakan ternak buat industri unggas di Indonesia. Di balik ribuan label kemasan yang warna dan desainnya sok cantik itu, di balik puluhan jaringan supermarket yang saling sikut pamer diskon dan melintasi berbagai batas negara dengan regulasi yang ribet, kekuasaan yang sebenarnya secara sistematis selalu bermuara balik ke sebuah sindikat korporasi raksasa. Kelompok ini udah nancepin tentakel pengaruh mereka dalam banget ke struktur anatomi sistem pangan global selama beberapa dekade terakhir. Rakyat jelata cuma bisa lihat permukaan estetik dari bungkus produk di rak toko, sementara entitas-entitas raksasa ini punya instrumen buat mantau dan ngontrol seluruh aliran sirkulasi komoditas dan modal, mulai dari tahap pembibitan di lahan tani sampai produk itu nangkring di atas meja makan lo. Dalam ekosistem perdagangan komoditas pertanian global, ada sebuah akronim yang mungkin kedengerannya kering dan akademis banget, tapi punya daya hancur dan kekuatan geopolitik yang cukup buat bikin berbagai pemerintah di dunia waspada dan akhirnya tunduk. Akronim itu adalah ABCD. Keempat huruf ini bukan sekadar permainan rima yang kebetulan, tapi representasi dari 4 pilar utama penyangga oligopoli pangan dunia, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Ini adalah 4 nama yang mainnya rapi dan rahasia banget. Gak pernah cari sensasi publik kayak perusahaan teknologi di Silicon Valley dan gak pamer aura glamor yang biasanya diasosiasikan sama kerajaan perbankan investasi di Wall Street. Tapi jangan sampai profil rendah ini nipu analisis lo. Skala pengaruh mereka terhadap kelangsungan hidup umat manusia itu jauh melampaui entitas manapun. Jejak kekuasaan mereka nyusup diam-diam ke setiap suapan makanan, setiap tetes minyak goreng, setiap kantong tepung terigu, sampai fluktuasi harga daging, telur, dan susu di pasar lokal lo. Hal yang paling nakutin dari hegemoni korporasi ABCD ini bukan cuma fakta kalau mereka maruk memonopoli aset fisik. Emang benar, mereka punya kendali mutlak atas fasilitas gudang silo raksasa yang nampung cadangan pangan dunia, pabrik-pabrik penggilingan skala industrial, terminal pelabuhan strategis di titik-titik sempit perdagangan global, armada kapal kargo yang belah samudra, serta jaringan ekspor-impor yang nyambungin antar benua. Infrastruktur fisik ini aja udah cukup buat kasih mereka kekuatan tawar yang luar biasa di depan negara-negara berdaulat. Tapi, dominasi fisik ini cuma lapisan luar dari strategi bisnis mereka. Infrastruktur logistik ini fungsinya sebagai jaringan urat nadi yang bikin mereka bisa nyekek atau ngelonggarin pasokan kapanpun diperlukan. Pas sebuah entitas nguasain gerbang masuk dan keluar dari komoditas primer, mereka secara efektif bertindak sebagai bank sentral dari kalori global yang mampu nyiptain kelangkaan buatan atau embanjiri pasar buat ngebantai pesaing lokal di negara-negara berkembang. Tapi ya, senjata paling maut dan paling gaib milik mereka itu bukan infrastruktur fisik, melainkan sesuatu yang jauh lebih abstrak dan nilainya gila-gilaan. Mereka itu penguasa informasi. Dalam dongeng ekonomi makro dan teori permainan modern, siapapun yang punya akses VIP ke informasi sebelum rakyat jelata sadar, bukan cuma punya modal buat ngerampok cuan, tapi secara harfiah bisa nulis ulang aturan main sesuka jidat. Kartel komoditas ini punya jaringan intelijen pasar yang jauh lebih canggih, akurat, dan real time dibanding badan intelijen pemerintah yang mungkin kerjanya cuma formalitas.
Mereka punya data satelit soal kelembapan tanah, laporan panen dari jutaan hektar lahan, ramalan cuaca yang beneran akurat, sampai analisis gosip politik di negara-negara produsen. Dengan ketimpangan informasi yang segede gaban ini, mereka nggak lagi main sebagai peserta pasar yang tunduk sama hukum permintaan dan penawaran, tapi jadi arsitek pasar yang ngedesain kurva itu demi agenda cuan mereka sendiri. Mari kita bedah cara main mereka lewat simulasi pikiran yang sederhana tapi mematikan. Bayangkan kalau Anda punya kemampuan meramal di pasar finansial. Kalau Anda tahu pasti, berminggu-minggu sebelum publik yang polos ini sadar bahwa daerah lumbung gandum bakal gagal panen total, Anda itu sudah pegang kunci emas buat ngebobol brankas keuntungan tanpa batas. Kalau Anda punya data satelit rahasia yang nunjukin kalau kekeringan di Argentina bakal bikin produksi kedelai anjlok parah, kalau Anda dapat bocoran intelijen bahwa konflik militer di jalur ekspor sereal bakal bikin logistik macet total, atau kalau Anda tahu persis negara berkembang mana yang bakal sosokan nutup ekspor demi stok dalam negeri. Dalam skenario itu, Anda bukan lagi penonton pasif yang cuma bisa pasrah lihat harga pasar naik turun kayak roller coaster. Dengan monopoli pengetahuan itu, Anda berubah jadi predator yang geraknya jauh lebih gesit dibanding pasar itu sendiri. Di saat birokrasi pemerintah masih sibuk ngumpulin data basi buat bikin laporan kuartalan yang sudah kedaluarsa, dan di saat konsumen kelas bawah belum ngerasa harga-harga di rak minimarket bakal mencekik leher, korporasi raksasa penguasa data ini sudah selesai eksekusi jurus maut mereka. Mereka sudah nentuin posisi tawar, mindahin rute kapal antar benua, ngamanin kontrak harga diskon, nimbun stok di gudang-gudang strategis, ngatur ulang jadwal kapal kargo, dan ngitung dengan teliti berapa triliun cuan yang bakal mereka panen. Praktik begini sih nggak bisa lagi disebut dagang yang wajar apalagi etis. Ini mah bentuk pamer kekuasaan absolut yang lahir dari ketimpangan informasi yang ekstrim, sebuah skema di mana ketidaktahuan publik ditukar langsung jadi dividen buat para pemegang saham yang duduk manis di menara gading finansial mereka. Gara-gara dinamika struktural yang ajaib ini, tiap kali dunia nyungsep ke jurang krisis global, mulai dari ekonomi yang mati suri pas pandemi, perang yang makin panas, logistik yang hancur lebur, sampai cuaca ekstrim yang makin gak ngotak, rakyat jelata sering banget kejebak rasa kasihan yang salah alamat. Mereka sok tahu, berasumsi kalau perusahaan komoditas raksasa ini pasti juga lagi berdarah-darah nanggung rugi bandar yang parah. Tapi ya inilah ironi makroekonomi yang paling bikin nyesek, justru di masa-masa kacau balau dan kehancuran yang paling destruktif itulah margin keuntungan para raksasa pangan ini malah bengkak nggak karuan. Laporan keuangan kuartalan mereka malah pecah rekor sejarah justru pas jutaan manusia lagi terancam mati kelaparan. Hal ini terjadi karena krisis buat kaum pekerja adalah representasi dari hidup yang nggak pasti, ancaman PHK, and perut kosong. Tapi buat para oligarki yang pegang kendali aliran barang, krisis itu cuma kanvas kosong buat ngelukis cuan spekulatif sesuka hati. Pas urat nadi rantai pasokan global putus, pas pergerakan barang fisik macet dan gak lagi jalan dalam kondisi normal, pas informasi jadi burem dan penuh distorsi, dan pas kepanikan massal nyebar ke seluruh penjuru pasar kayak virus yang gak terkendali. Maka entitas yang punya kendali atas gudang penyimpanan dan rute kapal nggak lagi cuma jadi tukang logistik biasa. Peran mereka berubah secepat kilat. Mereka jadi pemegang keran oksigen buat seluruh sistem metabolisme ekonomi dunia. Dan hukum ekonomi kekuasaan itu ngomongnya belak-belakan. Siapapun yang pegang keran oksigen keselamatan, dia punya otoritas diktator buat nentuin tarif nyawa. Mereka bisa meres premium risiko dari setiap negara yang lagi putus asa nyari pasokan gandum buat rakyatnya. Dalam kondisi panik struktural begini, teori elastisitas harga itu jadi nggak relevan. Negara importir bakal bayar berapapun harga yang diminta demi nyegah kerusuhan sosial gara-gara pangan langka. Mekanisme kontrol inilah yang jadi titik pusat yang bikin narasi ini makin provokatif sekaligus bikin merinding. Sebuah konglomerasi yang sukses nyaplok kendali vertikal atas komoditas mulai dari titik awal tanam di lahan pertanian sampai jaringan distribusi ekspor global bakal punya kapasitas absolut yang mustahil dimiliki entitas di luar lingkaran mereka. Kapasitas itu adalah kemampuan buat mendikte detak jantung dan ritme aliran pasokan global. Mereka nggak perlu nyetop pasokan total buat bikin kekacauan. Cuma dengan pelanin distribusi sepersekian persen, nahan stok di gudang beberapa minggu lebih lama, atau ngelepas barang ke pasar di momentum yang beda dikit aja, mereka udah bisa bikin gelombang kejut yang ngerombak struktur harga secara fundamental di bursa komoditas sesuka jidat mereka. Di ekosistem finansial modern yang katanya canggih ini,
Fluktuasi harga seringkali sudah tidak ada hubungannya lagi sama stok barang yang nyata, melainkan cuma didorong secara agresif oleh halusinasi spekulan dan ketakutan algoritma yang lebay, sampai-sampai urusan mengatur pasokan ini bermutasi jadi senjata pemusnah finansial skala masif. Rakyat jelata yang cuma bisa menonton dari pinggiran pasti bakal mengambil kesimpulan polos kalau harga melonjak itu murni karena hukum kelangkaan absolut. Padahal dalam banyak kasus yang disembunyikan rapat-rapat di balik layar, biang kerok kenaikan harga bukanlah stok fisik yang benar-benar habis, melainkan demam spekulasi yang sengaja dikompori lewat manipulasi aliran barang dan jualan informasi yang cuma diketahui segelintir orang. Singkatnya, saat orang sedunia lagi panik tidak karuan soal urusan perut, selalu ada sekelompok kecil elit finansial yang sedang asyik memanen cuan dari kepanikan tersebut dengan sangat tenang dan sistematis. Buat Republik Indonesia, dongeng makroekonomi ini meninggalkan luka yang jauh lebih perih dan menusuk. Indonesia ini negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang bejibun, yang otomatis menjadikannya salah satu mesin penyedot kalori terbesar di dunia. Ciri khas ekonomi kita itu memang sangat baperan dan sensitif banget terhadap setiap guncangan harga pangan. Di panggung sosial ekonomi kita, urusan harga beras, minyak goreng, kedelai buat tempe dan tahu, ayam, gula, sampai cabai merah yang pedasnya ngalahin omongan tetangga, tidak akan pernah bisa dianggap cuma sebagai transaksi jual beli biasa di pasar induk. Barang-barang ini adalah urat nadi stabilitas politik. Cuma butuh waktu beberapa minggu saja harga pangan naik terus buat memicu efek domino yang merusak, stres finansial bakal nyebar secepat kilat dari dapur rumah tangga langsung nampol dompet kelas pekerja, bikin anggaran harian jadi boncos yang ngeri banget. Efek domino ini berlanjut tanpa ampun. Dari dompet yang makin tipis, daya beli masyarakat pun langsung wassalam. Dari daya beli yang lumpuh, tekanan itu berubah jadi monster inflasi yang hobi makanin nilai tukar rupiah. Dari angka inflasi yang meroket, negara dipaksa putar otak, ubah kebijakan moneter dan fiskal. Dan akhirnya dari kebijakan yang cuma bersifat reaktif itu, semuanya bermuara pada mental masyarakat yang tidak stabil dan keresahan politik massal. Keluarga buruh harian yang tinggal di ganggang sempit Jakarta atau Surabaya tidak butuh gelar S2 ekonomi cuma buat menjelaskan definisi inflasi secara akademis. Mereka paham konsep ekonomi yang ribet ini lewat pengalaman hidup yang keras. Mereka cuma perlu melangkah ke pasar tradisional terdekat dan langsung merasakan tamparan realita. Hari ini, kantong belanjaan mereka isinya makin sedikit dibanding minggu lalu, padahal lembaran rupiah yang mereka kasih ke pedagang nominalnya jauh lebih gede. Buat jutaan rumah tangga kelas menengah nanggung ke bawah, realita ekonomi ini diterjemahkan jadi penderitaan yang sangat nyata dan terukur secara estetik. Hari ini, dengan tingkat pendapatan nominal yang stagnan dan gak gerak-gerak, kualitas dan jumlah gizi di meja makan mereka mulai mengalami penyusutan sistematis. Potongan ayam makin ciut, tempe dipotong setipis kartu ATM, dan penggunaan minyak goreng diirit-irit sampai warnanya sehitam masa depan. Hari ini mereka mungkin masih bisa bertahan hidup secara biologis, tapi kecemasan eksistensial mulai menghantui kalau lintasan harga pangan yang meroket ini terus berlanjut tanpa bantuan negara yang niat. Strategi bertahan hidup macam apa lagi yang harus mereka pakai bulan depan? Apa mereka harus numbalin biaya sekolah anak, nunda berobat ke dokter, atau malah nyerah ke pinjol dengan bunga yang mencekik leher? Inilah realitas kejam dari fenomena cost push inflation di sektor pangan, di mana angka-angka cantik di laporan Bank Sentral berubah jadi kurang kalori dan depresi psikologis di level rakyat jelata. Bagian paling pahit dan bikin nyesek dari arsitektur ekonomi pangan global saat ini ada pada ketidakadilan pembagian cuan ini. Coba kita bedah anatominya, petani yang ada di ujung awal rantai pasokan dipaksa nelan semua risiko cuaca, perubahan iklim, dan gagal panen tanpa perlindungan apapun yang memadai. Sementara itu, konsumen akhir di ujung satunya dipaksa nanggung beban penuh dari inflasi harga eceran yang nggak masuk akal. Terus di mana tumpukan gunung duit itu ngumpul? Keuntungan gila-gilaan itu jatuh tepat di bagian tengah rantai pasok, sebuah zona abu-abu yang isinya korporasi raksasa dengan modal nggak berseri, sampai mereka bisa secara barengan monopoli data, kuasai gudang raksasa, ngatur logistik dunia, dan mainin angka di pasar keuangan. Mereka ini parasit paling efisien yang nyedot nutrisi dari petani dan konsumen sekaligus tanpa mau nanggung risiko produksi yang nyata. Dalam teori akademis dan omongan manis politisi, konsep pasar bebas selalu didewakan sebagai mekanisme yang indah, efisien, dan bisa benerin diri sendiri demi harga yang adil buat semua. Tapi ya itu, cuma halusinasi teoretis doang.
Sebuah ekosistem pasar sudah dijajah dan diatur secara struktural oleh segelintir pemain raksasa yang punya segalanya, otomatis sistem itu kehilangan jati dirinya sebagai arena kompetisi yang jujur dan transparan. Pasar itu mengalami degradasi bermutasi jadi taman bermain eksklusif yang emang didesain buat manjain operasi kartel dan oligarki. Dan salah satu ciri paling mematikan dari sebuah sistem oligarki yang sudah matang adalah mereka nggak perlu lagi pamer eksistensi atau ngaku-ngaku monopoli pakai cara-cara kasar. Mereka nggak butuh aturan yang terang-terangan mihak, mereka cuma perlu nongkrong diem-diem di balik bayang-bayang infrastruktur global. Oligopoli pangan global itu mainnya halus banget, pakai prinsip gravitasi ekonomi yang pura-pura nggak kelihatan. Mereka membiarkan sistem jalan seolah-olah alami, padahal sudah hafal mati kalau desain arsitektur pasar yang mereka bangun itu cuma punya satu tujuan. Pada akhirnya mau ada guncangan luar, krisis geopolitik, cuaca makin ngaco, atau ekonomi lagi sekarat, secara mekanis dan tanpa sadar arus tumpukan kekayaan bakal tetap ngalir deras ke pangkuan mereka juga. Pas harga gandum anjlok, mereka cuan dari selisih biaya input. Pas harganya selangit, mereka makin panen margin dari kontrak berjangka dan drama kelangkaan. Mereka sukses bikin mesin duit abadi yang bahan bakarnya adalah volatilitas, sementara stabilitas itu dianggap musuh yang harus dihindari. Di sistem yang sudah diatur sedemikian presisi ini, penderitaan petani dan jeritan konsumen cuma dianggap sampah statistik yang nggak penting buat masuk ke laporan laba rugi perusahaan raksasa itu. Fenomenal luar biasa yang lagi ngerampok meja makan miliaran orang sekarang ini sebenarnya cuma istilah keren buat finansialisasi sistem pangan global. Lewat proses ini, fungsi makanan sudah diputarbalikkan sampai nggak masuk akal. Makanan bukan lagi dianggap murni sebagai gizi buat manusia, biar spesies kita nggak punah. Malahan hasil tani sudah disulap secara konsep dan hukum jadi aset finansial, mainan spekulasi tingkat dewa dan angka-angka buat numpuk modal. Persis kayak cara mereka mainin harga minyak mentah atau emas. Gandum, jagung, sama kedelai. Sekarang dijual bukan buat ngenyangin perut yang keroncongan, tapi cuma buat mempercantik portofolio investasi yang dikelola sama algoritma AI di Wall Street. Begitu urusan perut keluarga sudah keseret ke pusaran logika pasar modal global, semua aturan mainnya langsung berubah total. Masalahnya bukan lagi soal petani berhasil panen atau enggak musim ini secara fisik. Pertanyaan saktinya ganti jadi, gimana ramalan dan perasaan para spekulator soal harga aset di kuartal depan? Analisisnya bukan lagi soal berapa juta ton beras yang beneran ada, tapi soal seberapa jago para spekulator institusi jualan rasa takut ke pasar. Kebijakan nggak lagi pakai logika stok barang cukup atau enggak buat rakyat, tapi ditentukan sama siapa yang paling pinter bikin narasi kalau krisis bakal datang sebentar lagi. Ilusi kelangkaan ini, kalau digoreng pakai teknik PR yang benar, bisa bikin harga melonjak jauh lebih gila daripada kalau gagal panen beneran. Di perempatan maut antara nasib perut rakyat dan judi kelas kakap para elit inilah horor yang sebenarnya bersemayam. Konsep ketahanan pangan yang tadinya cuma urusan cangkul-mencangkul dan kearifan lokal bapak-bapak tani di desa, mendadak bermutasi jadi ring tinju geopolitik yang brutal antara sindikat korporasi rakus dan lintah darat kapitalis global. Sawah di pelosok Jawa atau Sumatera sekarang sudah tidak punya harga diri lagi, nasibnya cuma jadi budak algoritma trading frekuensi tinggi di bursa Chicago atau Jenewa. Kedaulatan pangan kita sudah resmi dipreteli dan dikasih cuma-cuma ke entitas tanpa wajah yang kebal hukum nasional manapun. Mereka memegang remote control yang bisa memicu kelaparan massal atau inflasi yang nggak ngotak cuma dengan menekan beberapa tombol transaksi di ruangan pialang yang dingin dan nyaman. Buat negara berkembang yang ekonominya terbuka lebar kayak Indonesia, dampak hancur-hancuran dari sistem ini nggak cuma berhenti pada struk belanja yang makin mencekik leher di supermarket. Mekanisme ini secara sistematis memproduksi apa yang disebut imported inflation alias pajak gaib yang harus dibayar rakyat lokal sebagai kompensasi atas judi spekulasi, manipulasi harga, dan rusaknya pasar yang dibikin orang-orang ribuan kilometer jauhnya. Cuma gara-gara angka di layar monitor bursa Chicago goyang sedikit atau ada manuver lindung nilai di London, dalam hitungan hari dampaknya langsung bermutasi jadi tekanan inflasi nyata yang menghancurkan daya beli rakyat di pasar-pasar tradisional Bandung, Medan, atau Makassar. Inilah gaya baru penjajahan ekonomi, tidak butuh moncong meriam, cukup kuasai saja arsitektur finansial barang kebutuhan pokok. Rakyat Indonesia, mau itu petani di desa atau buruh pabrik yang lembur bagai kuda, jelas tidak pernah punya akses buat mencet tombol algoritma yang mendikte harga jagung atau kedelai di pasar global.
Tapi ironisnya, justru merekalah yang dipaksa menanggung semua biaya dari kegilaan harga tersebut. Mereka adalah donatur tetap yang mensubsidi keuntungan para spekulator lewat nilai uang yang makin ampas. Kondisi ini menciptakan perasaan tidak berdaya yang mendalam, sebuah sensasi di mana satu bangsa terseret arus banjir bandang yang direkayasa kekuatan asing, sementara kita cuma bisa bengong di muara sungai menerima semua sampah kehancuran ekonomi tanpa punya tameng apapun. Kalau pakai bahasa tongkrongan yang jujur, orang lain yang pesta pora main judi spekulasi, tapi rakyat kecil yang dipaksa cuci piring dan bayar semua tagihannya lewat inflasi yang memeras darah dan keringat mereka. Selain drama goreng-gorengan harga, ada lagi nih pukulan maut yang lebih ngeri tapi jarang dibahas netizen budiman, yaitu sistem pangan global kita yang makin sekarat. Demi memuja Tuhan bernama cuan jangka pendek sebagai satu-satunya indikator sukses, para petani di seluruh dunia dipaksa jadi budak monokultur intensif. Mereka ditekan buat pakai model pertanian industri yang seragam, tergantung sama benih paten milik segelintir perusahaan, kecanduan pupuk kimia pabrikan, dan harus tunduk sama standar produk yang didikte pasar oligopoli. Paradigma ini sukses menghancurkan praktik pertanian lokal yang tangguh dan menggantinya jadi pabrik biologi terbuka yang bakal langsung ambyar kalau kena senggol dikit. Di laporan tahunan yang dicetak kinclong buat pamer ke investor, gaya industri ini kelihatan keren banget. Katanya sih bisa bikin lonjakan produktivitas gila-gilaan. Menghasilkan komoditas yang bentuknya sama semua, gampang distandardisasi, diperdagangkan di bursa, dan diatur pakai algoritma canggih. Tapi kalau dilihat pakai perspektif lingkungan jangka panjang, ini tuh bom waktu. Cara ini membantai keanekaragaman hayati, memeras habis unsur hara tanah, dan bikin sistem pangan dunia kena autoimun parah. Sistem ini jadi luar biasa rapuh pas ketemu hama baru, cuaca ekstrim akibat krisis iklim, atau sekadar gangguan logistik pupuk. Jadi apa yang dipuja-puja Wall Street sebagai efisiensi puncak hari ini aslinya cuma bibit kehancuran sistemik di masa depan. Pas seluruh ekosistem dipaksa sujud dan nurut sama logika serakah segelintir konglomerat raksasa, dunia emang kelihatan rapi kayak jam tangan mewah. Tapi di balik gaya-gayaan efisiensi itu, pondasinya aslinya setipis kulit telur. Hilangnya sistem lokal, lenyapnya cadangan pangan mandiri, dan ketergantungan total sama jalur logistik yang dikuasai kartel ABCD bikin skenario ngeri. Satu kapal nyangkut di terusan Suez atau kemarau di Amerika Selatan bisa bikin orang di benua lain kelaparan. Kita dengan begonya menukar ketahanan ribuan tahun demi ilusi efisiensi kuartalan yang cuma buat nambahin dividen pemegang saham. Benar-benar sebuah kebangkrutan otak dalam menjaga kelangsungan hidup spesies kita. Di tengah hiruk-pikuk krisis global ini, Indonesia sok-sokan terjepit dalam dilema makroekonomi yang katanya luar biasa kompleks dan nyaris tanpa solusi instan selain pasrah. Di satu sisi, negara ini memikul beban moral dari konstitusi yang katanya suci itu untuk menjamin stok pangan murah bagi 1/4 miliar rakyatnya yang hobi terus bertambah. Di sisi lain, Indonesia dipaksa main di Liga Ekonomi Dunia di mana harga bahan pokok esensial tidak lagi ditentukan secara berdaulat oleh petani lokal yang rajin panen di lumbung sendiri dan harga bahan pokok, melainkan sudah jadi kacung yang manut pada dinamika pasar global. Cukup modal harga bahan baku impor naik sedikit, tarif kargo laut melonjak, rupiah loyo di depan dolar AS, atau orang luar negeri panik sesaat karena stok habis. Boom! Gelombang inflasi tersebut akan langsung menghantam dan merobek jaring pengaman sosial domestik yang memang sudah tipis dengan kecepatan yang mengerikan. Keadaan makin kocak dan menantang gara-gara realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Struktur geografi yang terpecah-pecah oleh lautan ini sukses menjadi mimpi buruk logistik domestik yang sangat tidak efisien dan hobi banget menguras anggaran. Hasilnya, saat kartel oligopoli global asik memperketat cengkeraman mereka dan menaikkan harga internasional, inefisiensi logistik kita malah bertindak sebagai speaker yang mengeraskan beban harga tersebut berkali-kali lipat sebelum sampai ke tangan rakyat jelata. Harga barang yang sudah bengkak di pelabuhan internasional akan mengalami pembengkakan stadium 2, 3, sampai 4 saat harus didistribusikan lewat kapal perintis, truk antar provinsi, hingga akhirnya mendarat di warung-warung kecil pelosok pulau. Jadi, beban yang ditanggung masyarakat bukan cuma inflasi global, tapi inflasi global yang dikali dengan kebobrokan logistik lokal benar-benar kombo maut bagi daya beli kelas bawah. Rakyat jelata, buruh pabrik,
atau pegawai rendahan sama sekali tidak perlu membaca jurnal ekonomi makro yang bahasanya selangit atau memahami seluk-beluk biaya logistik maritim untuk sadar bahwa ada sesuatu yang sangat busuk dalam sistem ini. Pemahaman mereka jauh lebih simpel dan nyata. Mereka cukup melihat realitas brutal di dompet mereka sendiri. Untuk membeli sebotol minyak goreng dengan merek, ukuran, dan kualitas yang sama, mereka sekarang harus merelakan porsi gaji bulanan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, angka upah minimum yang mereka terima cuma jalan di tempat atau kalaupun naik, persentasenya selalu kalah balapan dengan laju inflasi pangan yang makin tidak masuk akal. Pelan tapi pasti, kemampuan mereka untuk jajan atau membeli barang di luar kebutuhan pokok mulai punah, sebuah fenomena yang menandai kemunduran standar hidup secara sistematis. Ini bukan cuma inflasi biasa, ini sih namanya proses pemiskinan struktural yang memang sudah dilembagakan oleh sistem pangan global. Dan pada titik kritis inilah seluruh rangkaian analisis makroekonomi kita yang sok canggih itu harus dibalikin lagi secara telak ke pertanyaan paling dasar, pertanyaan yang kedengarannya sepele tapi aslinya horor banget. Siapa sih yang sebenarnya lagi memegang kendali atas meja makan Anda? Kalau kuasa mutlak atas rantai pasokan gizi global makin menumpuk secara eksklusif di tangan segelintir entitas bayangan mereka yang punya kemampuan superkomputer buat nipu lewat asimetri informasi, memonopoli gudang-gudang raksasa, menguasai urat nadi logistik dunia, dan dengan dinginnya nyari cuan dari rasa takut massal cuma demi memperlebar margin keuntungan kuartalan mereka. Ya jelas banget kalau masalah yang kita hadapi ini sudah melampaui batas, diskusi soal naik turunnya harga komoditas jangka pendek. Ini bukan lagi sekedar urusan dinamika permintaan dan penawaran di pasar tradisional yang ngebosenin. Ini sudah mutasi jadi sebuah krisis kedaulatan yang paling hakiki. Sebuah negara berdaulat mungkin bisa pamer statistik pertumbuhan produk domestik bruto yang kelihatan mentereng di atas kertas. Mereka mungkin agresif banget bakar anggaran negara buat bangun ribuan kilometer jalan tol baru, meresmikan pelabuhan-pelabuhan internasional, atau buka kawasan industri teknologi tinggi buat narik investasi asing. Tapi, seluruh dongeng keberhasilan pembangunan infrastruktur fisik itu bakal jadi sangat rapuh, halu, dan punya celah kerentanan yang menganga lebar kalau fondasi paling dasar dari eksistensi manusia, yaitu piring nasi rakyatnya ternyata masih bisa didikte, dimanipulasi, dan disandera oleh algoritma trading dan keputusan dewan direksi yang cuma lihat pergerakan harga di layar komputer dari jarak setengah lingkaran bumi. Kedaulatan politik itu cuma omong kosong belaka pas perut warganya dikendalikan oleh kartel finansial asing. Karena pada akhirnya realitas nyata yang nggak bisa dibantah oleh teori ekonomi kuno manapun adalah fakta kalau rakyat jelata itu nggak makan angka-angka PDB buat sarapan mereka. Rakyat nggak bisa ngerebus kurva pertumbuhan ekonomi, nggak bisa goreng indikator stabilitas makro, dan nggak bisa nelan laju inflasi yang katanya sudah disesuaikan itu. Rakyat butuh asupan gizi yang nyata. Mereka butuh beras, gandum buat mie, minyak goreng buat numis, serta telur dan daging ayam buat asupan protein harian. Pas indikator kesuksesan ekonomi negara sudah nggak nyambung secara radikal dari realitas daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kalori dasar ini, maka ada sebuah kerusakan sistemik yang parah banget dalam paradigma pembangunan ekonomi yang lagi dijalankan. Stabilitas palsu yang dibangun di atas fondasi perut yang lapar adalah resep pasti menuju bencana sosial. Dan gara-gara alasan fundamental inilah elemen paling berbahaya dan punya daya rusak paling laten dalam skema kartel pangan ini bukan cuma soal tumpukan cuan triliunan dolar yang mereka timbun. Bahaya yang jauh lebih ngeri itu pas mereka sukses ngelakuin rekayasa sosial massal yang secara sistematis nyuci otak publik buat maklum sama realitas ekonomi yang sebenarnya udah rusak dan gak punya akhlak. Bahwa nasib jutaan petani yang kasih kita makan tapi hidup melarat di bawah garis kemiskinan itu cuma takdir sosiologis dari profesi mereka. Bahwa kelas menengah dan bawah yang harus diet paksa demi nyelamatin dompet keluarga itu dianggap sebagai pengorbanan yang harus ditelan demi hukum pasar yang katanya sakral. Jebakan paling maut dari sistem ini ternyata nggak ditaruh di atas meja makan atau rak supermarket, tapi udah ditanam rapi banget di dalam struktur kesadaran kita semua. Pas mayoritas orang udah sampai di titik pasrah nerima tanpa protes kalau piring nasi dan nyawa mereka cuma jadi barang mainan yang sah buat diperas, dimanipulasi, dan didikte secara brutal sama elit Wall Street dan perusahaan raksasa, persis kayak cara mereka goreng-goreng aset kripto atau instrumen spekulatif lainnya. Maka di detik itulah peradaban kita udah melenceng jauh dari prinsip dasar hak asasi manusia buat makan.
Sistem ekonomi ini udah bermutasi jadi mesin penghisap sosiopat yang benar-benar cuek sama kebutuhan paling dasar penduduk dunia, cuma demi muasin nafsu nggak terbatas segelintir pemegang saham yang bahkan nggak pernah nyentuh tanah sawah. Makanya di akhir dongeng makroekonomi ini, pertanyaan pamungkas yang harus kita jawab dengan kejujuran yang pahit bukan lagi soal receh kayak mau masak apa buat makan malam nanti. Pertanyaan yang beneran ngancem eksistensi kita adalah seberapa gede harga inflasi, penderitaan dompet, dan kurang gizi yang sanggup kalian setor sebagai upeti biar nggak beneran dijil sama ekosistem dunia di mana makanan pokok udah diperas. Jadi alat numpuk kekayaan buat kerajaan monopoli yang mainnya diem-diem tapi mematikan. Argumen ini emang kedengeran suram dan kayak film distopia, tapi ya itulah kenyataan pahit yang makin jelas kelihatan di depan mata tiap hari. Urusan piring nasi dan lauk pauk nggak bisa lagi cuma dianggap sebagai urusan dapur rumah tangga yang sepele. Meja makan lu itu sebenarnya udah jadi medan tempur garis depan dalam perang ekonomi global yang diem-diem baik tapi bikin mati berdiri. Dan nanti pas lu bengong di depan rak supermarket atau jongkok di pasar becek sambil melongo putus asa liatin label harga sembako yang naik lagi buat kesekian kalinya bulan ini, mungkin teror mental yang paling ngeri bukan lagi soal hitung-hitungan berapa lembar duit tambahan yang harus lu keluarin dari dompet tipis lu itu. Teror yang sebenarnya itu ada di kesadaran penuh kalau korporat-korporat nggak jelas yang ngetik angka kenaikan harga di layar monitor mereka itu kemungkinan besar seumur hidupnya nggak pernah sekalipun nginjek tanah pasar becek tempat lu belanja, nggak bakal pernah duduk di kursi kayu reyot meja makan lu, tapi mereka punya kuasa sok-sokan kayak dewa buat nentuin lu boleh makan apa, seberapa mahal lu harus bayar, dan sampai titik tipes finansial mana lu masih sanggup napas di dalam sistem yang udah sakit jiwa ini.